Yesus sedia melakukan kewajibannya sebagai warga dalam komunitas Bait Allah. Ia taat pada aturan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yesus memberi teladan kepada kita semua, sehingga tidak menjadi batu sandungan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 8 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Dominikus, seorang imam. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu, Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaran-Mu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 17 ayat 22 sampai 27. Marilah kita bersama-sama siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk gereja, paroki, lembaga-lembaga dan saudara-saudari yang hari ini 8 Agustus pesta nama Santo Dominikus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Santo Dominikus lahir di Calaruega, Keuskupan Osma di Spanyol, sekitar tahun 1170. Ia menyelesaikan studinya di Valencia bersama para kanon reguler Osma, yang waktu itu Uskup Diego de Acevedo mengangkatnya menjadi pengkhotbah dalam usaha melawan kaum Albigensis. Dominikus dengan kekuatan perbuatan baiknya
iman yang cemerlang dan kerendahan hatinya berhasil mempertobatkan banyak orang. Lalu ia memutuskan untuk membina diri dan memberanikan diri mengumpulkan rekan-rekan dan mendirikan Ordo Pengkhotbah atau yang dikenal dengan sebutan Dominikan. Ordo ini memusatkan perhatian pada studi teologi, kesederhanaan hidup, serta keterbukaan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dominikus juga menjadi rasul doa Rosario untuk menguatkan iman umat dan para pesiarah. Selain itu, Dominikus disebut sebagai misionaris yang tak kenal lelah. Ia wafat dan dimakamkan di Bologna pada tanggal 6 Agustus 1221. Santa Katarina dari Siena menulis dalam salah satu suratnya kepada seorang Dominikan, "Bapamu Dominikus menjangkarkan perahunya dengan 3 tali, yaitu kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan." Itulah kisah atau riwayat hidup Santo Dominikus yang hari ini kita peringati bersama. Sabda Tuhan hari ini ketika Yesus di Kapernaum bersama para muridnya, pemungut bea bait Allah mempertanyakan apakah Yesus itu dan para muridnya membayar pajak. Kita tentunya tahu bahwa Yesus itu orang yang solider dengan kebanyakan orang tentang hak dan kewajiban. Yesus segera menyuruh Petrus pergi memancing dan tangkapan ikan pertama segera dibuka mulutnya untuk mengambil uang dirham di dalamnya. "Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sedia melakukan kewajibannya sebagai warga dalam komunitas Bait Allah. Ia taat pada aturan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yesus memberi teladan kepada kita semua, sehingga tidak menjadi batu sandungan. Menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab adalah tanda kedewasaan keberimanan kita. Mengerti hak dan kewajiban adalah hal yang perlu dipahami, baik dalam hidup menggereja maupun dalam hidup di masyarakat. Tidak hanya tahu mengatakan hak, tapi juga sadar akan tanggung jawabnya dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, sikap taat kepada hukum yang berlaku, entah itu di tengah jemaat, dalam hidup masyarakat, harus dipahami sebagai buah penghayatan iman kita. Menerima hak dan kewajiban akan memperderas arus kemajuan. Maka marilah kita menjadi umat beriman yang bertanggung jawab dan menjadi warga masyarakat yang baik, yang menjadi tanda bahwa kita ini adalah umat beriman yang dewasa. Maka marilah saudari-saudariku yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan tugas-tugas kita dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan pula pura-pura.
meningkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.